Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 2 Juli 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang bekerja di dalam hati kami. Biarlah kiranya Engkau yang berbicara, Engkau yang menyapa dan menegur kami. Bahkan Engkau yang berkuasa mengubah hati kami. Ubahlah hati kami ya Tuhan, saat pembacaan dan pemberitaan firman dilakukan, supaya hati kami ditaklukkan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, demikian dikatakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengenal istilah plonco atau dalam bahasa resminya disebut orientasi mahasiswa. Zaman dulu plonco ini sadis sekali. Ini menjadi ajang balas dendam mahasiswa kepada adik-adik kelasnya. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, dilarang dan dibuat peraturan yang cukup ketat. Tetapi intinya tetap saja sama. Tujuan masa orientasi itu adalah untuk mempersiapkan lulusan SMA ini untuk benar-benar jadi mahasiswa. Sebab dia harus bermental mahasiswa kalau jadi mahasiswa. Sebab dunia kuliah tidak sama dengan waktu SMA. Mereka harus disiapkan untuk menghidupi identitasnya yang baru, mahasiswa. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk berada bersama murid-muridnya selama 40 hari di bumi ini. Berulang kali dia menampakkan diri dan bertemu dengan murid-muridnya. Untuk apa? Singkat kata, tujuannya cuma satu, yaitu menyiapkan murid-muridnya itu untuk menghidupi identitas baru mereka. Identitas itu adalah identitas murid-murid Yesus. Dan itu juga yang menjadi identitas kita pada hari ini. Identitas kita yang baru. Seperti apa identitas baru itu? Apanya yang baru? Bukankah kita masih menghidupi dunia yang sama? Dunia yang bobroknya sama? Setelah kita percaya Yesus, bukankah kita juga tetap manusia? Kita tidak jadi malaikat. Bukankah kita masih hidup dalam daging? Betul sekali, kita masih sama. Tetapi at the same time, pada waktu yang sama sebenarnya kita juga tidak sama lagi. Sesudah kita menerima Yesus dan menjadi Kristen, ada yang baru, ada yang beda. Kita masih manusia, tapi kita manusia baru. Kita masih berdaging, tapi kita tidak dikuasai oleh daging. Kita masih serupa dengan siapa kita sebelumnya, tapi kita tidak lagi sama persis. Serupa, tapi tak sama. Di dalam 2 Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17, Yesus menyebut dengan cara yang lain tentang serupa tapi tak sama ini. Yesus menyebut kita murid-muridnya ini in the world, but not of the world. Kita ini berada di dalam dunia, tapi kita ini bukan dari dunia, atau bukan berasal dari dunia lagi. Masih sama ada di dunia, sama dengan semua orang yang lain. Tetapi juga ada bedanya. Kita ini bukan dari dunia. Kita ini milik Allah. Serupa tapi tak sama. Saudara-saudara, melalui Yesus Kristus, Allah memberi kita status yang baru, yaitu divine nature atau kodrat ilahi. Di 1 Petrus 1 ayat 23, Rasul Petrus berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Inilah yang mendahului nats renungan kita hari ini, bahwa kepada kita telah diberi kodrat ilahi. Apa maknanya ini? Artinya, Allah menanam atau mencangkok hati yang baru di dalam diri kita, dengan sifat-sifat ilahi di dalamnya. Itulah yang dimaksud Rasul Petrus sebagai divine nature atau kodrat ilahi. Saudara-saudara, untuk apa kita diberi hati baru?
supaya kita dengan sendirinya menjadi a godly person, menjadi saleh. Saleh bukan karena kita jaim. Menjadi saleh bukan juga karena terpaksa saleh, atau bukan karena kita takut dihukum, tetapi karena memang hatinya begitu. Ada sebuah nasihat yang berbunyi begini: kalau Anda berbuat baik kepada seseorang, jangan karena dia itu baik atau tidak baik. Kalau engkau berbuat baik kepada seseorang, biarlah itu terjadi karena engkau memang orang baik. Itu beda sekali. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sebuah kesadaran bahwa saya melakukan ini karena saya memang orang baik. Jadi apapun yang terjadi, berbuat baiklah karena kita memang orang baik. Inilah artinya a godly person. A godly person yang sedang mengekspresikan nature-nya. Dia tidak bisa berbuat lain karena dia memang orang baik. Nature-nya sudah baik. Ini persis sama seperti Allah. Allah itu berbuat baik karena memang Allah itu baik. Dia berbuat baik kepada kita bukan karena kita baik. Kita malah bobrok dan kita tidak pantas menerima kebaikannya. Tetapi Allah tetap berbuat baik kepada kita. Mengapa? Karena Allah memang pada dirinya sendiri baik. Maka demikian jugalah kita. Prinsip inilah yang Rasul Petrus sampaikan di 1 Petrus pasal 1, agar semua orang Kristen melakukannya. Tetapi hati yang baru atau benih yang baru yang sudah Tuhan tanam dalam hati kita bukan sekedar memerintahkan kita untuk melakukan yang baik. Di saat yang sama, hati yang baru itu juga mencegah kita untuk melakukan yang tidak baik atau menjalani hidup yang kotor. Di sini Rasul Petrus menyebut beberapa sifat dari hidup yang kotor, seperti penuh kejahatan, penuh tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara-saudara, kalau ada orang Kristen yang masih saja dipenuhi kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah dia belum diberi hati yang baru oleh Tuhan. Atau kemungkinan yang kedua, dia sudah diberi hati yang baru, tetapi dia sendiri tidak sadar akan potensi yang baru dalam dirinya itu. Ibarat kita punya gadget yang canggih, tapi kita tidak tahu atau tidak sadar bahwa gadget kita itu canggih. Kita tidak memakai fitur-fitur yang ada di dalamnya. Demikian jugalah halnya orang Kristen yang sudah diberi hati yang baru, tetapi tetap saja melakukan hal-hal yang kotor dan keji. Mengapa kita perlu membiasakan kebiasaan baik dan membuang kebiasaan buruk? Untuk menjawab ini, kita perlu tahu dulu bahwa nature itu ada dua. Satu namanya nature, satu lagi namanya habit. Habit is the second nature. Kalau orang punya nature baik, tapi dia tidak punya habit baik, maka nature itu otomatis tidak akan tumbuh. Ibarat kalau kita punya potensi baik, tetapi kita tidak punya habit yang mendukung potensi baik itu, maka potensi kita lama-kelamaan akan lenyap. Tapi kalau kita bisa berusaha melakukan habit tertentu yang baik, kalau kita tidak punya nature yang baik, habit itu pun tidak akan bertahan lama, karena nature-nya juga sangat menolong habit yang baik. Maka nature kita sudah baik. Tuhan sudah membuat kita menjadi baik. Maka untuk menumbuhkan nature yang baik yang sudah Tuhan tanam dalam diri kita itu, kita juga harus menjaga dengan melakukan habit yang baik. Karena nature plus habit yang baik akan menjadi power. Jadi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Tetapi kalau nature yang baik itu kita isi dengan habit yang baik, dengan kebiasaan buruk seperti kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah, maka lama-kelamaan nature baik yang sudah Tuhan tanam dalam diri kita itu, dia akan lenyap, terkubur, dan mati. Maka saudara-saudara ingatlah, dalam diri kita ini sudah ada nature yang baik, nature ilahi. Maka rawatlah nature ilahi itu dengan melakukan habit yang baik. Lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan buanglah jauh-jauh kebiasaan yang buruk. Maka kita akan benar-benar
menjadi manusia ilahi yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini ya Bapa, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam diri kami Tuhan sudah mencangkok divine nature atau kodrat ilahi. Kami telah memiliki hati yang baru. Tapi nature itu harus dijaga dengan cara menumbuhkan dia dalam habit yang baik. Nature yang baik, tapi dibuat di dalam habit yang baik, diletakkan dalam habit yang baik. Nature yang baik itu akan mati. Tuhan, tolonglah kami agar menjaga nature yang baik itu dengan cara menghindari habit yang tidak baik. Sebaliknya tolong kami Tuhan melakukan habit yang baik, supaya hati yang baru yang sudah Tuhan tanam itu, yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus itu, benar-benar bertumbuh oleh kebiasaan baik kami. Tolong kami menjauhi kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, fitnah yang keji, agar hati yang baru dalam diri kami bisa bertumbuh dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.